Huo Yuhao menemukan lapisan berkilau misterius di atas kekuatan jiwa dalam teknik surga misteriusnya. Lapisan berkilau itu terasa sangat mistis, seolah-olah itu adalah campuran putih dan hitam yang bergabung dengan kekuatan jiwanya. Seiring kultivasinya meningkat, kekuatan jiwa Huo Yuhao telah berubah menjadi warna emas yang samar. Ini adalah produk dari peningkatan kemampuannya yang berkelanjutan. Sementara kekuatan jiwanya tetap keemasan, sekarang ada eksterior seperti membran tambahan di luar kekuatan jiwanya. Membran cahaya ini terbentuk dari warna hitam dan putih. Dengan membran tambahan ini, Huo Yuhao tiba-tiba menemukan lompatan dalam kualitas kekuatan jiwanya. Itu menjadi jauh lebih halus, dan sepertinya berdenyut. Ritme di mana kekuatan jiwanya berdenyut tampaknya terkait langsung dengan gerakan atau aktivitas jiwanya. Seolah-olah energi spiritual dan kekuatan jiwanya telah menyatu bersama. Dengan kata lain, mereka bukan lagi senyawa yang berbeda, tetapi energi yang sama. Ketika dia melirik Tang Wutong, Huo Yuhao menyadari bahwa kekuatan jiwa yang telah diintegrasikan Tang Wutong ke dalam kekuatan Haodong juga telah berubah. Kekuatan jiwanya, yang aslinya berwarna emas, sekarang memiliki semburat warna ungu tambahan di bagian luarnya. Huo Yuhao mengenali warna ungu ini. Saat itu ketika ia pertama kali mencoba dan gagal untuk mengintegrasikan dengan jiwa bela dirinya, kekuatan jiwa Tang Wutong persis seperti ini. Dia masih bisa mengingat keagungan yang dipancarkannya dengan sangat jelas. Sebelumnya, ketika mereka mencoba untuk memadukan jiwa bela diri mereka di atas Danau Dewa Laut, Tang Wutong tampaknya telah memanggil sesuatu dari rune Trisula emas di dahinya. Sekarang jelas bahwa hal aneh yang dia panggil balik mungkin adalah selaput ungu ini. Dan karena Huo Yuhao telah memperoleh membran cahaya hitam dan putih dan Tang Wutong telah mendapatkan kembali membran violetnya, kedua kekuatan jiwa mereka memiliki transformasi mendasar. Namun, perpaduan jiwa bela diri mereka masih mulus. Kekuatan Haodong mereka juga mengalami transformasi mendasar yang serupa. Kecuali semua yang saya alami itu nyata. Huo Yuhao tidak percaya, tapi dia tahu itu adalah satu-satunya jawaban yang mungkin. Jika itu yang terjadi, membran tambahan pada kekuatan jiwanya dapat dijelaskan. Dia juga akan tahu apa yang telah ditambahkan ke kekuatan jiwanya. Selaput hitam dan putih pastilah indera ilahi yang dimaksud oleh Dewa Emosi. Jika jiwa bela diri saya masih bisa bergabung dengan jiwa bela diri Tang Wutong dalam keadaan seperti itu, apakah itu berarti kekuatan jiwa Tang Wutong juga memiliki indera ilahi? Setelah semua, kekuatan jiwanya juga memiliki membran, itu akan menjelaskan mengapa aku tidak dapat bergabung dengan jiwanya. Itu karena dia memiliki akal ilahi, dan kekuatan jiwanya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada milikku. Setelah memikirkannya, pikiran Huo Yuhao menjadi jernih. Meskipun dia tidak tahu di mana dan bagaimana Tang Wutong mendapatkan indera ilahi, dia tahu itu pasti bukan hal yang buruk. Bahkan, segalanya tidak bisa lebih baik. Kekuatan Haodong asli mereka adalah sekitar 1,5 kali kekuatan jiwa total mereka. Tetapi dengan landasan indera ilahi masing-masing, kekuatan Haodong mereka memperoleh 50% lagi dari kekuatan jiwa mereka yang kental. Ini berarti bahwa ketika mereka melakukan penggabungan jiwa bela diri mereka, kekuatan jiwa mereka sendiri akan memungkinkan mereka untuk menjadi setara dengan pangkat 92 berjudul Douluo. Tentu saja, kemampuan generasi kekuatan jiwa mereka masih akan sebanding dengan titlet Douluo, karena mereka tidak memiliki inti jiwa yang sama. Tetapi jiwa bela diri mereka tidak dapat disangkal di antara jiwa bela diri terbaik di luar sana. Selain itu, stamina bukan satu-satunya faktor keberhasilan dalam pertempuran. Ketika sampai pada ledakan, Huo Yuhao sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dewa Emosi, kursi Tuhan. Apakah saya benar-benar dipilih oleh dewa? Kembalinya orang yang dicintainya dan pemberian kursi Tuhan sepertinya telah mengubah hidupnya. Semuanya mulai tampak indah, seolah-olah dia akhirnya mencapai cahaya di ujung terowongan. Ini membuat cinta di hati Huo Yuhao semakin kuat karena sirkulasi Haodong Power menjadi lebih halus dan lebih sempurna. Saat Huo Yuhao memantapkan pikiran di benaknya dan mulai fokus pada sirkulasi, ia terus berkultivasi dengan Tang Wutong. Rune Trisula emas di dahi Tang Wutong bersinar lembut ketika cahaya ungu beredar di sekitarnya dan memasuki tubuhnya.
Dibandingkan dengan Huo Yuhao, dia sudah mengosongkan pikirannya dan sepenuhnya fokus pada kultivasi. Berjemur dalam cinta Huo Yuhao, dia berada dalam kebahagiaan dan kenyamanan yang tak terbantahkan. Dia juga mengalami transformasi misterius. Sebagian besar transformasi adalah penggabungan ingatannya tentang masa lalu. Kenangan berawan itu menyatu dengan pikirannya di bawah pengaruh cinta Huo Yuhao. Dia mendapatkan kembali segalanya, dari ingatannya hingga emosinya. Apa? Mereka masih belum keluar. Su Sanshi berseru dengan ekspresi aneh di wajahnya saat dia menatap Bebe. Sudah beberapa hari. Bahkan pengantin baru tidak memaksakan diri mereka sendiri sejauh ini, kan? Sudah 7 hari sejak mereka berdebat dengan Din Yan dan kembali ke paviliun Dewa Laut. Saya harus mengatakan, mereka benar-benar kuat. Petik 2. Bei Bei mengerutkan kening dan menjawab, sudah cukup. Tidak bisakah Anda menggunakan pikiran kotor Anda untuk mengukur tindakan dan pikiran adik lelaki kami yang masih kecil? Mereka tidak melakukan salah satu dari pengerahan tenaga berlebihan yang Anda miliki dalam pikiran kotor Anda. Saya mendengar dari Penatua Suan bahwa keduanya sibuk berkultivasi. Dan tampaknya keduanya telah membuat kemajuan yang signifikan. Mereka telah memasuki keadaan meditasi yang dalam, dan bahkan mungkin dalam keadaan sadar meditasi dalam. Lagi pula, jika kita membandingkan bakat kita, Tang Wutong dan adik laki-laki junior mungkin memiliki yang terbaik dari kita bertujuh. Petik 2. Su Sanshi tersenyum canggung dan menjawab, sejujurnya, saya harus mengatakan saya tidak terlalu menerima kenyataan bahwa dia lebih berbakat daripada kita di masa lalu. Tetapi karena dia kembali di lain waktu, saya harus mengatakan saya tidak bisa tidak setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Tidak ada gunanya membandingkan satu sama lain. Kami benar-benar perlu bekerja lebih keras. Tunggu, bukankah adik laki-laki junior membantu kita membuat ramuan? Aku ingin tahu seberapa besar mereka akan membantu kita meningkatkan kemampuan kita kali ini. Bei Bei mendesis, bisakah kamu berhenti memikirkan hal-hal seperti itu? Pertumbuhan dan peningkatan yang dibawa oleh produk luar tidak akan pernah benar-benar menjadi milik tubuh kita. Tidak ada yang mengalahkan peningkatan yang diperoleh dari pelatihan kami sendiri. Petik 2. Su Sanshi terkikik, oh, ayolah. Saya yakin Anda memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Kami sangat berbeda dari insinyur jiwa yang biasa. Karena kami telah berlatih keras sejak muda, yayasan kami sangat kokoh dan terjamin. Selain itu, adik junior hanya menggunakan ramuan langka dan berharga untuk ramuannya. Mereka hampir tidak memiliki efek samping atau kekurangan. Oh, benar juga. Bagaimana kabar Xiaoya selama beberapa hari ini? Petik 2. Setelah mendengar Su Sanshi menyebut Xiaoya, mata Bei Bei tampak melembut. Dia dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang, meskipun tubuhnya masih agak lemah. Tampaknya dia sudah mulai mendapatkan kembali ingatannya. Dia sangat beruntung memiliki Life Guardian Blade adik laki-laki di sisinya. Meskipun energi hidupnya terus bocor, dia seharusnya baik-baik saja untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Petik 2. Su Sanshi mengangguk dan berkata, saya telah mengawasi lelang yang berbeda. Kami sudah mengirim tugas, dan kami sudah mulai melihat orang-orang kembali dengan obat-obatan yang berbeda. Meskipun kita belum melihat Kaisar Blue Silver yang sebenarnya, banyak hal sudah mulai terlihat sangat positif ketika orang-orang yang lebih kuat bergabung dengan kita dalam tugas ini. Saya percaya bahwa dengan tenaga tambahan, kita akan dapat memberikan Blue Silver Emperor dalam waktu singkat. Petik 2. Bei Bei mengangguk dengan lembut dan berkata, aku sangat berharap begitu. Kami sudah menyusahkan begitu banyak orang untuk membantu Xiaoya. Petik 2. Su Sanshi memutar matanya dan berkata, oh, ayolah. Kita adalah keluarga. Xiaoya adalah pemimpin sekte dari sekte Tang dan juga ipar perempuan saya. Bagaimana kita bisa membantunya? Petik 2. Bei Bei tersenyum, baiklah, baiklah. Anda harus berlari dan melatih anak-anak muda itu sekarang. Ketiga kekuatan tempur Legion Insinyur Jiwa kami semuanya telah didirikan. Anda harus pergi dan membantu mereka. Adik junior itu benar. Cara yang tepat untuk pergi di masa depan adalah dengan mengintegrasikan kekuatan para penguasa jiwa dan alat-alat jiwa.
Kita mungkin telah mengabaikan alat-alat jiwa selama ini, tetapi kekaisaran Sun Moon terlalu bergantung pada mereka. Pasukan mereka mungkin berkinerja baik dalam kelompok, tetapi ketika datang ke kekuatan unit individu, insinyur jiwa kita yang baru dilatih pasti akan lebih kuat dari mereka. Su Sanshi mengangguk dan menjawab, saya benar-benar berharap kita dapat menebus kesenjangan antara alat jiwa kekaisaran Sun Moon dan kita. Baiklah, itu sudah cukup untuk saat ini. Saya akan pergi. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Su Sanshi berbalik dan pergi, sementara Bei Bei mulai menyelesaikan beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan. Istana Kerajaan Sun Moon Empire. Mengenakan gaun putih panjang dan elegan, Juzi duduk di halaman dengan tenang saat dia berjemur di bawah sinar matahari yang hangat dan mengundang. Ada syal bulu yang menutupi bahunya. Blus telah diaplikasikan pada wajahnya yang cantik, yang mengancam akan mencuri pusat perhatian apapun dan semua yang ada di hadapannya. Ada juga beberapa pelt yang menutupi pahanya. Dia dengan lembut mengelus perutnya dengan tangan kanannya saat matanya memancarkan kehangatan dan kasih sayang. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya dari waktu ke waktu, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Roar! Suara belting rendah naga bergema di langit. Riak padat kekuatan jiwanya menyatu dengan energi spiritualnya yang kuat dan beriak keluar perlahan. Pohon emas raksasa bersinar seolah-olah menyerap energi yang sangat besar ini, yang menghilang di udara. Sepertinya juga sedang berusaha mencegah kebocoran boros dari gelombang energi yang berharga ini. Raungan naga itu tidak diciptakan oleh manusia maupun naga. Itu berasal dari spiral emas. Dan spiral emas ini adalah tepatnya antara Huo Yuhao dan Tang Wutong. Telapak tangan mereka terangkat satu sama lain, dan spiral emas beredar dan berputar sempurna di antara mereka. Warna emasnya cemerlang dan menusuk mata. Itu berkilauan seolah-olah ada percikan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Iya, itu adalah Haodong Power baru mereka, yang sama sekali berbeda dari yang lama. Kekuatan Haodong ini murni, dan tidak mencakup indera ilahi individu mereka. Itu adalah perpaduan sempurna. Huo Yuhao dan Tang Wutong membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Jika seseorang memperhatikan mata Huo Yuhao, orang akan melihat sedikit warna ungu di kedalaman matanya. Di tengah pupilnya, dua kilasan hitam dan putih berubah menjadi busur dan mundur ke kedalaman pupilnya. Sinar ungu melintas sebelum mundur ke mata Tang Wutong. Matanya tampak sangat jernih, seolah-olah orang bisa melihat ke dalam jiwanya yang indah. Keduanya saling memandang dan tersenyum sebelum mereka mematahkan tangan mereka satu sama lain pada saat yang sama. Spiral emas di depan mereka berubah menjadi 4 arus, yang mengikuti telapak tangan mereka dan kembali ke tubuh mereka. Huo Yuhao memandang Tang Wutong dengan kebahagiaan dan cinta yang meluap dari matanya. Meskipun dia memerah, Tang Wutong tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Huo Yuhao. Huo Yuhao membuka lengannya dan membawanya ke pelukannya. Saat dia memeluk tubuh lembut dan hangatnya dengan erat, dia bisa merasakan kekuatan Haodong yang masih berdenyut melalui tubuh mereka. Dia dengan lembut berkata, Wutong, saya sekarang yakin Donger saya telah kembali. Terima kasih. Tang Wutong dengan lembut menjawab. Huo Yuhao tersenyum, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Apakah Anda tahu pengembalian Anda telah memberi saya kesempatan hidup baru? Petik 2. Tang Wutong berbisik, dan mengapa menurutmu itu akan berbeda untukku? Apakah Anda tahu bagaimana perasaan saya sebelumnya? Petik 2. Seperti apa rasanya? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wutong menjawab, saya merasa lengkap. Akhirnya selesai. Petik 2. Lengkap. Huo Yuhao bingung. Tang Wutong berkata, ya. Apakah Anda ingat hari ketika saya menyaksikan Anda mengambil 9 luka untuk saya? Setelah melihat Anda yang menderita 18 luka membangkitkan ingatan di kepala saya merasa seolah-olah saya adalah produk dari banyak jiwa yang berbeda. Saya memiliki banyak kenangan berbeda di kepala saya, dan semuanya terasa sangat membingungkan. Meskipun ingatan Donger adalah yang terbesar, karena dia baru saja terbangun, ingatanku dan ingatannya terus-menerus menjadi konflik. Karenanya, saya merasa sangat kesakitan selama waktu itu. Bahkan, saya bahkan tidak tahu siapa saya, Tang Wutong atau Wang Donger. Petik 2.
Tapi sekarang berbeda. Semuanya menjadi jauh lebih jelas. Tidak penting apakah aku Tang Wutong atau Wang Donger. Anda telah membuat saya mengalami dan memahami banyak hal. Ingatan Donger sekarang sepenuhnya terintegrasi dengan ingatan saya, dan saya sekarang lengkap. Saya berdua Tang Wutong dan Wang Donger. Tapi tidak peduli siapa namaku, kamu akan selalu menjadi cintaku. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memeluk Huo Yuhao dengan erat, dan memasukkan wajahnya yang puas ke pelukannya. Tepat sekali. Tidak peduli siapa namamu, kamu akan selalu menjadi cintaku. Huo Yuhao mengulangi kata-kata Tang Wutong. Terkadang, tidak berbicara bisa menjadi ungkapan cinta yang lebih kuat daripada kata apapun. Sesi ini memungkinkan mereka untuk menemukan kembali cinta yang mereka miliki satu sama lain. Meskipun Wang Donger telah mengubah namanya, dia tetaplah Donger yang mencintainya. Jika kalian berdua berencana tampil untuk kami semua, orang tua, bisakah kamu cepat-cepat? Jika tidak, bisakah Anda kembali ke Tang Sek Anda? Dalam 7 hari ini, Anda berdua telah menyerap sepertiga energi dari pohon emas. Mungkin tidak akan pulih dari itu dalam waktu dekat. Suara menegur Penatua Suan bergema di telinga mereka. Huo Yuhao dan Tang Wutong tersentak dan pindah dari satu sama lain dengan wajah memerah. Tetapi pada saat yang sama, mereka berdua terkejut dengan kata-kata Penatua Suan. 7 hari. Kami sudah berlatih selama 7 hari. Huo Yuhao tidak begitu terkejut, karena perjalanannya ke alam dewa membuat semuanya tampak sedikit lebih lama. Tapi Tang Wutong merasa bahwa dia hanya tidur siang di pelukan Huo Yuhao yang penuh kasih. Saya sangat menyesal, Penatua Suan. Kami akan segera pergi. Huo Yuhao menyeret Tang Wutong dan melarikan diri dari paviliun Dewa Laut. Pada saat mereka mencapai bagian luar paviliun Dewa Laut, mereka memperhatikan betapa samarnya warna pohon emas selama beberapa hari ini. Setelah melihat ini, baik Tang Wutong dan Huo Yuhao merasakan rasa terima kasih yang sangat besar terhadap orang tua mereka. Golden Tree adalah aset terbesar dan fondasi terpenting Akademi Shrek. Hanya murid-muridnya yang paling terkemuka yang diizinkan untuk mengalami energi asal surga dan bumi dari pohon emas pada waktu yang tepat. Setelah itu, para murid ini kemudian pergi untuk mengukir jalan mereka sendiri. Huo Yuhao dan Tang Wutong pernah mengalami ini sebelumnya, ketika Tang Wutong masih Wang Donger. Setelah itu, ketika Huo Yuhao mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang akademi, ia mulai memahami bagaimana pohon emas dengan sendirinya adalah organisme yang sangat aneh. Banyak jiwa senior Shrek Academy tinggal di dalam tree. Selain itu, ia bisa menyerap energi asal langit dan bumi dari sekelilingnya dan mengkonsolidasikannya ke pusatnya. Dengan demikian, budidaya di dalam paviliun Dewa Laut seringkali sangat produktif. Tetapi ini tidak berarti bahwa anggota paviliun Dewa Laut dapat menyerap energi dari pohon emas kapanpun mereka mau. Faktanya, semua anggotanya sangat bijaksana, dan seringkali hanya menyerap sedikit energi asal. Sebagian besar dari mereka akan meninggalkan paviliun jika mereka merasa bahwa mereka akan memecahkan hambatan pelatihan mereka, karena takut menghabiskan terlalu banyak energi dari pohon emas kecuali mereka memutuskan bahwa mereka dalam bahaya yang akan segera terjadi. Sebelumnya, ketika gelombang binatang buas datang, Dewa Binatang yang Maha Kuasa di Tian telah memimpin pasukan binatang buas dari hutan Great Stardow. Jika bukan karena kekuatan pohon emas, yang dipinjam oleh Penatua Mu dan Penatua Suan untuk menjebak di Tian, Akademi Shrek mungkin telah berubah menjadi reruntuhan. Oleh karena itu, pohon emas dapat dikatakan sebagai garis pertahanan terakhir Akademi Shrek. Karena itu penting baginya untuk memiliki energi asal yang cukup dari langit dan bumi. Karena Huo Yuhao dan Tang Wutong terserap dalam meditasi mendalam nurani mereka, mereka secara alami tidak menyadari banyaknya energi asal langit dan bumi yang mereka serap dari pohon emas. Namun, Penatua Suan dan para penatua lainnya tidak menghentikan mereka sama sekali selama seluruh proses. Oleh karena itu, Huo Yuhao merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Dia tahu bahwa Wutong dan dia telah menyerap sebagian besar sumber daya Akademi Shrek. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong ketika keduanya berlutut dan membungkuk ke arah pohon emas. Mereka berdua berterima kasih kepada para tetua dan pohon emas untuk energi asal langit dan bumi.
Dalam 7 hari kultivasi mereka yang singkat di meditasi nurani mendalam, kekuatan jiwa mereka telah meningkat secara keseluruhan. Ini adalah kenaikan peringkat penuh setelah peringkat 80. Wutong, apakah Anda ingin mengikuti saya kembali ke Sekte Tang? Kamu bisa tinggal bersamaku di Tang Sek mulai sekarang. Huo Yuhao berbisik kepada Tang Wutong dengan penuh kasih. Tang Wutong tersenyum, tentu. Aku akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Senyumnya yang indah membuat Huo Yuhao merasa ingin mencintainya saat dia meremas tangannya dengan erat. Keduanya tersenyum satu sama lain sebelum mereka berdiri dan berlari untuk Sekte Tang setelah meninggalkan Pulau Sigat. Penatua Suan berdiri di depan jendela kamarnya dan menyaksikan pasangan itu pergi ketika sebuah senyum terbentuk di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, betapa sepasang individu yang berbakat. Bahkan surga akan cemburu dengan bakat mereka. Penatuamu, sepertinya kami akhirnya menemukanmu seorang penerus. Apapun yang terjadi, kami akan membantu mereka tumbuh dengan cepat. Pahlawan lahir di masa kacau. Semoga saja mereka punya cukup waktu untuk tumbuh menjadi pahlawan yang pantas kita semua dapatkan. Petik 2. Di Sekte Tang. Selamat datang kembali, Donger. Jiang Nanan memberi Tang Wutong pelukan besar saat air mata mengalir di matanya yang indah. Berita Huo Yuhao dan kembalinya Tang Wutong telah menyebar dalam Sekte Tang, dan semua orang bersemangat untuk menyambut mereka kembali. Sejak tanggal buta yang ditakdirkan, semua orang di Sekte Tang telah belajar bagaimana Tang Wutong adalah Wang Donger. Setelah mengetahui bahwa Wang Donger, cinta Huo Yuhao, telah kembali, beberapa bersukacita, sementara beberapa merasa sedikit kecewa. Tetapi bahkan orang yang kecewa pun merasa senang untuk mereka berdua. Segera, para petinggi di Sekte Tang tiba. Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Kaitu, Suan Ziwen, Gao Dalou, Ye Guli, Nan Qiuqiu, Nana, Ji Juechen dan Jing Zian semuanya hadir. Mereka adalah pilar Tang Sekte, dan hampir semua dari mereka tetap tinggal. Dengan bantuan mereka, Tang Sekte tampaknya bergerak menuju masa depan yang cerah, karena mereka membantu memproduksi alat jiwa dan terus mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Bei Bei tidak datang sendiri. Ada orang lain di pelukannya. Dan orang itu tidak lain adalah Tang Ya. Tang Ya masih terlihat sangat pucat, tetapi orang bisa mengatakan bahwa dia jauh lebih bersemangat dari sorot matanya. Saat dia menatap Huo Yuhao dan Tang Wutong, dia menunjukkan senyum tipis. Kakak tertua dan guru Xiao Ya. Huo Yuhao buru-buru melangkah maju dan menatap Tang Ya dengan khawatir. Tang Ya tersenyum sebelum memberinya jawaban yang nakal. Yuhao, kamu tahu cara memanggang ikan, kan? Kata-kata itu sederhana, tetapi mereka mengejutkan Huo Yuhao dan Bei Bei. Keduanya saling menatap, dan melihat kegembiraan dan harapan di mata masing-masing. Guru Xiao Ya, kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu. Huo Yuhao bertanya pada Tang Ya dengan penuh semangat. Tang Ya menatapnya, tetapi matanya masih tampak sedikit mendung. Dia bergumam, Yuhao, ikan bakar itu enak. Huo Yuhao langsung menjawab, ya. Guru Xiao Ya, saya akan segera membuatnya untuk Anda. Apakah itu tidak apa-apa? Iya. Tang Ya mengangguk. Air mata mulai mengalir di mata Bei Bei. Sementara racun di tubuh Tang Ya secara bertahap dihapus setelah diselamatkan beberapa minggu yang lalu, tubuhnya tetap lemah, dan dia hanya bisa mengenalinya. Tapi setelah melihat Huo Yuhao dan Wang Donger hari ini, dia sebenarnya bisa menunjukkan ikan bakar yang dia makan. Peningkatan besar ini lebih dari cukup untuk membuat mereka bersemangat dan memberi mereka harapan. Oleh karena itu, makan siang hari ini menjadi ikan bakar, dan Huo Yuhao, orang yang bisa dibilang orang paling penting di Tang Sek sekarang, menjadi koki utama mereka untuk hari itu. Dia memanggang ikan untuk guru Xiao Ya, Wutong, dan semua teman lainnya. Ketika dia melihat tangannya menghasilkan ikan bakar yang mewah, dia mendapati dirinya memikirkan dewa emosi yang tak terkendali. Seni kulinernya harus pada tingkat yang mustahil. Semua orang makan siang bersama dalam suasana gembira. Bahkan Tang Ya makan 2 ikan bakar sendiri sebelum tertidur di pelukan Bei Bei dengan senyum manis. Namun, setelah makan siang yang mewah, Huo Yuhao mulai sibuk dengan pekerjaan. Terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Saat makan siang selesai,
Suan Siwen menarik Huo Yuhao ke lembaga penelitian tanpa mempedulikan bulan madu. Huo Yuhao telah menghilang selama 7 atau 8 hari terakhir. Jika dia menghilang karena alasan lain selain Tang Wutong, Suan Siwen akan menegurnya. Meskipun dia bisa mengerti mengapa Huo Yuhao harus pergi, Suan Siwen membawa wajah tidak senang pada penundaan yang terjadi. Mengundurkan diri ke nasib buruknya, Huo Yuhao hanya bisa mengikuti Suan Siwen ke lembaga penelitian. Huo Yuhao tahu betul bahwa Sekte Tang tidak kekurangan ruang hidup, dan Tang Wutong tidak akan kesulitan menemukan kamar. Karena itu, dia bisa mengikuti Suan Siwen untuk membuat alat jiwa tanpa khawatir untuknya. Dia juga meyakinkannya bahwa dia dapat melanjutkan budidaya di Sekte Tang, dan bahwa dia dapat menemukannya kapanpun dia menemukan waktu untuk melakukannya. Setelah menghilangkan semua kekhawatirannya akan Tang Wutong, Huo Yuhao terjun kembali ke penelitiannya. Seluruh struktur hampir selesai. Proses pembuatan berikutnya. Suan Siwen tampak senang saat dia menepuk tumpukan cetak biru yang tebal. Dia belum pernah membangun alat jiwa kelas 9 ini sebelumnya, karena hanya dikonseptualisasikan baru-baru ini. Meskipun pengalaman pendahulu mereka telah memainkan bagian dalam desain alat jiwa, itu masih sesuatu yang pantas dibanggakan. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Bagaimana kamu ingin aku membantumu?" Suan Siwen tertawa kecil, tidak. Anda tidak akan menjadi orang yang membantu saya. Anda telah mencampur adukkan pesanan. Saya harus menjadi orang yang membantu Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mulai membangun alat jiwa kelas 9 ini, dan saya akan membantu Anda dalam pekerjaan Anda. Jika Anda menemukan masalah, saya akan membantu Anda meluruskannya. Namun demikian, seluruh proses akan dipimpin dan dijalankan oleh Anda. Petik 2. Apa? Mata Huo Yuhao membelalak tak percaya. Guru Suan, saya belum siap untuk ini. Anda tidak bisa mendorong saya sekeras ini. Suan Siwen menggodanya, "Oh, ayolah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu Anda sudah memperoleh cincin ke-8? Selain itu, Anda sebelumnya membangun alat jiwa kelas 8, dan agak memenuhi syarat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8. Selain itu, saya tidak mendorong Anda terlalu keras. Saya hanya memvariasikan metode pengajaran saya sesuai dengan kemampuan dan potensi para murid saya. Bagaimana Anda dapat dibandingkan dengan siswa biasa? Anda memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan telah mencapai kultivasi yang cukup tinggi. Jika itu hanya alat jiwa kelas 8, tidak perlu bagiku untuk mengajarimu secara langsung. Saya yakin Anda akan bisa mengetahuinya jika saya memberi Anda waktu untuk perlahan mengeksplorasi desain. Hanya akan menjadi masalah waktu sebelum Anda menyelesaikan alat jiwa. Alat jiwa kelas 9 agak setara dengan kombinasi 20 atau 30 alat jiwa kelas 8. Setelah Anda mengetahui seluk-beluknya, membuat alat-alat jiwa kelas 8 akan menjadi sepotong kue untuk Anda di masa depan. Petik 2. Tapi jangan meremehkan tungku pil ini. Ini berisi lebih dari 30 arai formasi yang berbeda, dan masing-masing dari mereka diperlukan untuk menguasai konstruksi alat jiwa kelas 8. Selama Anda dapat membangun sebagian besar alat jiwa ini, Anda dapat mengklaim gelar insinyur jiwa kelas 8. Oke, sudah cukup bicara. Anda dapat mulai bekerja sekarang. Jangan terburu-buru, dan mulai dari lapisan shell eksternal. Saya telah mengumpulkan semua logam langka dan menempatkannya di sini. Anda punya 1 hari untuk menyelesaikan lapisan shell eksternal. Kami akan membahas interior setelah Anda selesai dengan itu. Setelah itu, Suan Siwen tersenyum nakal sebelum meninggalkan Research Institute. Rahang Huo Yuhao terjatuh saat dia menyaksikan Suan Siwen pergi. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang aneh. Sepertinya saya perlu sedikit nada. Menjadi terlalu menonjol kadang-kadang bisa buruk jika itu orang lain, bukan saya. Saya yakin Guru Suan tidak akan melakukan ini. Huo Yuhao sangat mengenal temperamen Suan Siwen. Tidak ada kemungkinan dia berubah pikiran setelah dia membuat keputusan. Karena Guru Suan ingin saya melakukannya, maka lakukanlah. Tapi sungguh memalukan bahwa saya terlibat dalam kekacauan ini tepat ketika akhirnya saya bertemu kembali dengan Wutong. Saya pikir saya akhirnya memiliki waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya.
Tetapi pemikiran tentang Wutong menghilangkan semua frustrasi di dalam hatinya ketika ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Aku akan bertarung supaya aku bisa melindungi Wutong dengan lebih baik di masa depan. Karena desain tungku pil ini dibuat oleh Huo Yuhao dan Xuan Ziwen, dia sudah sangat akrab dengannya. Setelah mencoba membangun beberapa cangkang luar dan susunan formasi, ia cukup percaya diri tentang hal itu. Segera, Huo Yuhao mampu mengisolasi cetak biru yang berkaitan dengan lapisan kulit terluar. Dan seperti yang dikatakan Xuan Ziwen, semua logam langka yang dibutuhkan untuk membuat tungku pil sudah disiapkan dan siap digunakan. Mereka semua tertata rapi di depan dinding di sudut lembaga penelitian. Namun, setelah memeriksa cetak biru cangkang luar dengan cermat, Huo Yuhao mulai meragukan dirinya sendiri. Dengan kemampuannya saat ini, membangun cangkang luar dari alat jiwa, bahkan alat jiwa kelas 9, tidak akan menjadi masalah. Namun, kulit luar tungku pil ini sedikit berbeda dari alat jiwa kelas 9 standar. Sementara itu biasa untuk alat jiwa kelas 9 yang bukan alat tempur dekat dibuat dari bahan kulit luar yang lebih sederhana, tungku pil ini adalah pengecualian. Pertama, itu harus mampu menahan suhu dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, meskipun itu hanya kulit terluar, bahan yang digunakan untuk membangun kulit terluar harus dipilih dengan cermat. Menjadi seorang perfeksionis, Xuan Ziwen telah memilih logam yang luar biasa, esensi setan merah, untuk menjadi salah satu bahan untuk kulit luar. Itu adalah logam tipe api yang sangat langka. Logam tipe api yang langka ini mengandung sejumlah besar energi elemen tipe api. Tubuhnya sendiri juga sangat tangguh. Karena mengandung energi elemen tipe api, itu tahan terhadap semua jenis api, bahkan Ultimate Fire bahan ini sering digunakan hanya untuk alat jiwa yang kelas 8 dan di atasnya karena sangat sulit untuk dibentuk atau diukir. Karena tidak mungkin menciumnya, seseorang harus mengandalkan kekuatan jiwanya untuk memaksakan bentuknya untuk berubah. Selama proses ini, seseorang harus tahan dengan serangan api dan racun dari esensi setan merah. Esensi iblis merah sangat langka dan berharga. Bahkan lapisan luar tungku pil Xuan Ziwen tidak dapat sepenuhnya dibangun darinya. Namun demikian, bagian dalam tungku pil itu dilapisi dengan lapisan esensi setan merah setebal sentimeter. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana Xuan Ziwen berhasil menemukan begitu banyak logam berharga ini. Tidak heran Guru Xuan menginginkan saya untuk membangun kulit luar ini, meskipun ia sudah menjadi Titoul Douluo dan seorang insinyur jiwa kelas 9, Guru Xuan masih membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk membangun kulit luar ini. Huo Yuhao mungkin berbakat, tapi itu tidak mungkin baginya untuk dibandingkan dengan Guru Xuan ketika datang ke kemampuan mentah dan aktual. Guru Xuan, bagaimana Anda bisa begitu kejam kepada saya? Saat dia menatap kosong pada blok besar esensi setan merah, yang memancarkan panas yang sangat, Huo Yuhao terdiam. Saat dia melapisi tangannya dengan kristal es seperti berlian, Huo Yuhao dengan hati-hati mengangkat satu blok esensi setan merah yang kira-kira setengah meter. Dia meletakkannya di bangku laboratorium alat jiwa. Meskipun dia tidak mau bereksperimen dengan balok logam ini, Huo Yuhao harus mengakui bahwa mungkin cukup banyak uang untuk membeli kota kecil. Bahkan, itu mungkin sangat berharga sehingga orang tidak akan dapat menemukannya di pasar. Saya bertanya-tanya berapa banyak alat jiwa tipe api tingkat tinggi yang bisa saya bangun dengan ini. Aku tidak boleh menyia-nyiakan sepotong kecil pun. Apa? Ini sangat berat, ya. Logam itu sangat berat. Meskipun blok logam ini tidak terlalu besar, beratnya hampir 5 ton. Butuh banyak dari Huo Yuhao untuk menggesernya ke bangku. Panas luar biasa dari logam membuat Huo Yuhao merasa sangat tidak nyaman. Jiwa bela diri tipe S-nya tidak menikmati berada di dekat suhu yang begitu tinggi. Untungnya, Extreme Ice-nya sangat tahan terhadap suhu tinggi. Di bawah perlindungan Pincer Permaisuri Es, ia mampu menghindari bahaya. Masalah terbesar untuk pembangunan cangkang luar ini adalah esensi setan merah ini. Bagaimana saya akan melakukannya? Life Guardian Blade seharusnya bisa mengukir balok logam ini. Namun, itu hanya akan dapat dilakukan dengan melahap energi logam. Ini berarti bahwa logam tersebut akan kehilangan sejumlah besar energinya. Jika Guru Xuan tahu tentang itu, saya pasti akan terbunuh. Guru Xuan,
Apakah Anda benar-benar berpikir saya seorang dewa? Bagaimana saya bisa menyelesaikan ini dalam satu hari? Sepertinya tidak ada cara lain, aku harus menemukan kakak senior kedua untuk meminjam Darkest Green Dragon-nya. Tanpa ketajaman pisau pahat peringkat, saya tidak berpikir itu mungkin untuk mengukir apapun pada logam ini. Sepertinya saya harus perlahan menggali logam dari tengah blok ini sebelum memperbaiki bagian luar dan mengukirnya menjadi bentuk shell. Memikirkan itu saja sudah membuatku lelah. Setelah mengambil keputusan, Huo Yuhao berdiri dan bersiap untuk mencari Kaito untuk meminjam Darkest Green Dragon-nya. Namun, tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, sebuah ide menghantamnya. Api biru maya menyelimuti seni abadi. Naga dan Phoenix ukir dengan bilah dingin. Setelah itu, Huo Yuhao merasakan dahinya menjadi dingin saat Eye of Destiny-nya dibuka sendiri. Kilatan biru maya keluar dari matanya dan tergantung di depannya. Itu adalah pisau kecil yang tidak lebih dari 5 inci. Ujung bilahnya sangat kecil dan halus, sementara bilah dan gagangnya kira-kira sama panjangnya. Bilah itu mengeluarkan cahaya biru maya, sedangkan sisi-sisi bilahnya memiliki ukiran yang menakutkan. Ini adalah... Setelah ragu-ragu sebentar, mata Huo Yuhao membelalak tak percaya. Perubahan yang mengejutkan dimulai ketika tangan ahli mendarat. Sapuan ukiran berirak melalui karya besar itu 100 kali. Seni kuno ini akan bertahan lebih lama dari kekekalan. Pisau yang terangkat, seperti bulan sabit, akan menerangi musim semi yang dingin. Petik 2. Pisau ilahi ukiran hantu. Ya, itu adalah blade ilahi ukiran hantu. Huo Yuhao tiba-tiba teringat dewa emosi yang misterius, dan 2 hadiah yang telah dijanjikan padanya. Mungkinkah salah satunya adalah blade ilahi ukiran hantu? Meskipun itu tampak seperti pisau ukiran sederhana yang digunakan untuk memasak, itu tetap merupakan pisau yang digunakan oleh dewa di alam dewa. Jika seorang dewa menggunakannya, apakah itu akan dianggap sebagai senjata yang saleh? Saat dia mencoba menenangkan dirinya dari keterkejutannya, ingatan aneh mulai muncul secara eksplosif dalam pikiran Huo Yuhao. Ingatan ini seperti air banjir yang mengalir ke pusat jiwanya. Huo Yuhao merasa seolah-olah ada adegan mengiris dan memotong yang tak terhitung jumlahnya yang melintas di depan matanya ketika ia mencoba mengendalikan laut spiritualnya untuk menyimpan ingatan ini. Jika itu adalah orang lain selain Huo Yuhao, mereka akan jatuh ke dalam kepanikan saat mereka menemukan kepala mereka dipenuhi dengan lautan besar kenangan yang tidak diketahui. Namun, Huo Yuhao kuat secara mental, dan meskipun ia terkejut dengan hal ini, ia mampu menenangkan dirinya sendiri dan menyimpan kenangan ini di lubuk jiwanya. Ketika ingatan tercetak pada jiwa seseorang, itu sama bagusnya dengan orang itu. Memori ini kebetulan berisi dokumentasi untuk teknik ukiran tertentu. Teknik ukiran ini bukan teknik biasa, karena tampaknya mengandung beberapa bagian khusus dan mistis di dalamnya. Huo Yuhao berdiri di sana dengan tenang dan memejamkan matanya ketika dia mencoba merasakan seluk-beluk di balik teknik dalam ingatannya yang baru didapat. Saat kilas balik itu berputar di kepalanya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan meraih blade dewa hantu ukir hantu di depannya. Blade Godly ukir hantu tampaknya hidup karena dengan lembut menyesuaikan diri di tangan Huo Yuhao. Itu seperti sekelompok api biru yang indah di tangannya. Saat Huo Yuhao mulai melambaikan pisau di udara dengan lembut, nyala api biru, atau lebih tepatnya bilahnya, mengukir garis dan pola mistis di udara. Garis dan pola itu bersinar ketika retakan hitam pekat mulai terbentuk di sepanjang mereka. Garis-garis itu tipis, dan retakan-retakan itu menyegel diri mereka dengan cepat setelah terbentuk, tetapi udaranya tak terbantahkan retak.